Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan memenuhi RT 4 manajemen biaya. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Next. Yang pertama ada Tiara Nuris Priani dengan NIM belakang 056, kemudian Fioni Ajeng dengan NIM belakang 057, dan saya sendiri dengan NIM belakang 058. Lalu ada Muhammad Ilyas dengan NIM 059, kemudian ada Talita Ulima dengan NIM belakang 060. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan biaya dan perhitungan harga pokok per unit pada UMKM Baso. Lokasinya ada di Jalan Lapang Tembak, nomor 21 RT 9 RW 7 pada Suka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat dengan kode pos 40526. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk UMKM Baso Sido Mampir. Yang kedua, menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk UMKM Baso Sido Mampir. Yang ketiga, menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian UMKM Baso Sido Mampir. Untuk pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian UMKM dan yang kedua sejarah baso. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis usaha yang memiliki skala kecil atau menengah dan biasanya dikelola oleh pemiliknya sendiri. Di pengertian UMKM ini ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama usaha mikro. Usaha mikro ini usaha dengan skala terkecil di antara kategori UMKM. Usaha mikro biasanya memiliki jumlah karyawan yang sangat sedikit, modal yang terbatas, dan sumber daya yang terbatas pula. Contoh seperti usaha mikro yaitu warung kecil, pedagang kaki lima, atau usaha tani skala kecil. Yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil ini skala yang sedikit lebih besar dibandingkan usaha mikro. Usaha kecil biasanya memiliki banyak karyawan, modal yang sedikit lebih besar, dan cakupan pasar yang lebih luas. Contoh usahanya seperti toko pakaian, restoran kecil, atau bengkel sepeda motor. Yang ketiga, ada usaha menengah. Usaha menengah skala yang lebih besar dibandingkan usaha kecil. Usaha menengah umumnya memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak lagi, modal yang lebih besar, dan cakupan pasar yang lebih luas. Contohnya seperti pabrik pengolah makanan, perusahaan konstruksi, atau perusahaan software. Sejarah bakso ini berasal dari dinasti Ming. Dinasti Ming, sejarah bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644. Tiongkok. Sekarang konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasak daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Dia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanannya tersebut lembut. Meng Bo pun menumbuk daging yang alot, membentuk bulatan-bulatan kecil dan dihidangkan bersama kaldu hangat. Ternyata makanan dari daging giling ini tersebut populer ke seluruh kota Fungzhou hingga ke seluruh Tiongkok. Zaman pun silih berganti. Makanan ini secara turun-menurun diwariskan dari generasi ke generasi lain oleh bangsa Tiongkok. Sejarah masuknya ke Nusantara, bakso diperkirakan masuk Nusantara melalui para pedagang Tiongkok. Terbukti dari penamaannya bakso yang berasal dari kata bakso dalam bahasa Hoki yang secara harfiah berasal dari daging yang digiling. Namun karena orang Nusantara pada waktu itu sebagian besar Muslim tidak menggunakan daging babi sebagai bahan utama, melainkan daging sapi, daging kambing, dan daging ayam, hingga kerbau, bakso berkembang hingga ke seluruh penjuru karena rasanya yang sangat nikmat sesuai dengan lidah orang Nusantara. Akulturasi budaya pun sehingga terdapat berbagai variasi resep-resep bakso yang menyesuaikan lokasi. Apalagi Nusantara sangat kaya bumbunya, rempah-rempah membuat bakso semakin sedap.
Profil UMKM, nama usahanya Bakso Sido Mampir. Nama pemiliknya Bapak Ajo. Produknya adalah bakso, didirikannya pada tanggal 7 bulan 1 2012. Kelompok bidang usahanya adalah kuliner. Alamatnya Jalan Lapang Tembak, nomor 21, RT 9, RW 7, pada Sukak, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat dengan kode pos 40526. Target usahanya adalah masyarakat. Biaya bahan baku langsungnya ada bakso besar yang kuantitasnya 100 butir yang menjadi jumlahnya sekitar 350.000. Ada bakso kecil yang berjumlah 275 butir per harinya. Ada jumlah total harganya menjadi 55.000. Ada mie kuning 2 bungkus jumlahnya 20.000. Ada juga mie putih memakai 4 bungkus menjadi 20.000 jumlahnya. Ada juga sayuran yang bisa membeli 5 ikat jumlahnya 10.000. Ada saus bawang 6 bungkus jumlah 15.000. Ada kecap 1 liter 21.000. Cuka 1 bungkus 4.000. Cabai kering 1 bungkus 18.000. Bawang goreng 4 bungkus 22.000. Garam 1 bungkus 2.500. Dan penyedap rasa 2 bungkus 20.000, yang ditotalkan menjadi 557.500. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung, ada karyawan 1 dengan jumlah perharinya 53.572. Lalu selanjutnya biaya penolong tetap dan penyusutan ada kompor dengan penyusutan perharinya 89 perak, ada panci dengan penyusutannya 297 perak, ada baskom 14 perak, ada pisau 11 perak, ada talenan 7 perak, ada sendok baso 13 perak, ada saringan 14, ada wadah bumbu 22 perak, ada mangkok 178, ada sendok dengan penyusutannya 26 perak, ada garpu penyusutan perharinya 26, ada gelas 12 perak, ada dispenser 47 perak dengan total perharinya 756 dan per bulannya 21.355. Selanjutnya ada biaya lain-lain atau overhead. Yang pertama ada biaya sewa tempat per bulannya 500.000, per harinya 17.857. Yang kedua ada biaya listrik per bulannya 100.000, per harinya 3.571. Yang ketiga ada biaya air per bulannya 100.000, per harinya 3.571. Yang keempat ada BBM per harinya 17.000. Jadi totalnya adalah 41.999. Lalu ada harga pokok produksi. Biaya bahan bakunya 557.500, biaya tenaga kerjanya 53.572. Untuk biaya overheadnya ada biaya penolong dan penyusutan dengan jumlah perharinya 756 perak, biaya sewa tempatnya 17.857 perak, biaya listriknya 3.571 dan biaya airnya 3.571 juga. Untuk BBM 17.000, totalnya harga pokok produksi 65.653.827. Untuk harga pokok produksinya, total biaya per unit, untuk harga pokok produksi per unitnya, total biaya per unit, harga pokok produksi dibagi total unit yang diproduksi. Untuk harga pokok produksinya 653.827 dibagi 100 karena total unit yang diproduksinya 100. Hasilnya 6.538.
Untuk laba penjualannya, satu porsi baksonya 10.000. Satu bulan menghasilkan 2.800. Total biaya untuk 100 porsi itu 653.827. Karena seharinya menghasilkan 100.000 porsi, jadi 100 dikali 10 sama dengan 1.000.000. 1.000.000 itu laba kotor. Kalau laba bersih perharinya 100 dikurang 653.827. Hasilnya 346.173. Untuk laba bersih per bulannya 9.692.844. Sebelum kami mengakhiri presentasi yang kami sampaikan, kami akan menunjukkan beberapa hasil dokumentasi ketika kami melakukan wawancara. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang maksimal dalam presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.